Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini kenapa ini? Ini ada bangku kosong, silakan. Alhamdulillah. Insya Allah masih semangat semua kan belajar? Sehat semua? Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Seandainya ada yang digodar kurang sehat atau dikasih sakit sama Allah yang memberi kita hidup, itu tidak bisa kita elakkan. Alhamdulillah pula yang merasa sakit, yang kurang sehat, sekolah punya fasilitas namanya UKS. Ibu izinkan kalian istirahat ke sana kalau memang kurang sehat. Tapi alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya juga sudah istirahat tadi, menggunakan waktu istirahatnya. Sudah makan siang semuanya? Belum? Belum makan siang, tapi sudah makan nasi ya? Ya, alhamdulillah. Masih waras, masih seperti yang lain. Bukan makan siang, tapi makan nasi. Ya, alhamdulillah lagi. Kita harus selalu bersyukur. Di jam-jam terakhir ini, mudah-mudahan kalian yang sudah habis makan nasi tadi tidak timbul ngantuk ya, tapi timbul semangat yang sama seperti jam pertama di pagi hari. Betul nggak betul? Betul. Maka fokus pada pelajaran ya. Siapa yang belum sholat zuhur? Haikal belum? Mandi kalau lagi ya. Sebelum sekolah mandi. Ya, alhamdulillah lagi kalian sudah melaksanakan ajaran ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, ada waktu untuk mengingat Allah. Sholat zuhur kalian sudah sholat zuhur. Ya, terima kasih. Jam terakhir ini sesuai jadwal, pelajarannya jatuh pada pelajaran PPKN. Bagaimana menurut pendapat kalian, pelajaran PPKN itu menjemukan atau menjenuhkan? Oh, nggak tahu. Menjenuhkan atau menjemukan? Jawabannya nggak tahu. Jadi ada 3 masalah. Ya, ada yang sebagian bilang pelajaran PKN jemu, menjenuhkan. Ada yang nggak tahu. Berarti yang dipelajari dari dulu apa? Sejak dari SD. Ya nggak usah ditanya dari SD ya. Oh iya maaf. Sudah berdoa belum tadi? Ya silakan berdoa dulu, dipimpin oleh salah satu peserta didik. Silakan berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, ingat doa itu penting ya. Setiap mau melakukan aktivitas apapun, silahkan kalian berdoa. Insya Allah banyak kefadalannya. Tadi sudah berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Semoga apa yang kamu hajatkan tadi, kamu panjatkan dalam doa tadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, hari Senin, kita sudah masuk kepada bab 2 ya. Bab 2, siapa yang sudah membuka buku paketnya atau buku LKS-nya? Belum? Kalau bab 1 masih ingat kan judulnya? Coba Maila, bab 1 itu belajar tentang apa? Ya, alhamdulillah Maila ingat, yang lain juga ibu yakin ingat. Bab 1 itu belajar materi tentang
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Semuanya masih berjalan membicarakan masalah hukum. Ya, Damar. Coba pikirannya kemana-mana, matanya kemana-mana, Damar. Apa itu hukum menurut Damar yang kamu ingat? Yang diingat bukan yang mau dilihat, yang diingat saja. Silakan pinjam, biar kedengeran. Pinjam, Pak. Ya. Siapa namanya sebutkan? Tiara. Cukup? Mau ditambahkan lagi? Tidak. Oh ya, menurut Tiara seperti itu. Siapa yang punya pendapat lain lagi? Hukum adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh yang berwenang, tujuannya untuk mengatur masyarakat. Siapa yang punya pendapat lain? Diperbolehkan. Kalau mau bersuara, mau berpendapat silakan. Jangan ditahan, nanti tumbuh bisul di muka. Padahal mukanya dirawat kan? Siapa yang ada? Tidak ada? Satu lagi coba kalau dari yang laki-laki, Kevin barangkali. Hukum itu peraturan yang dibuat untuk dipahami bersama. Cukup? Yang lain dengar ya? Coba, ibu mau ngetes. Kalian belajarnya sambil bengong atau sambil ngobrol atau serius? Coba Ivan, pendapat Tiara sama Kevin tadi apa? Gabungkan? Kewajiban ya? Ya, mungkin. Yang kamu dengar aja. Hukum adalah padukan pendapat Tiara sama Kevin. Hukum ya? Iya. Gimana pendapat yang lain? Berarti Ivan fokus apa bengong tadi? Bengong apa fokus? Gimana Ivan? Oh agak kurang dengar. Berarti kurang kencang? Kevin suaranya boleh agak keras ya. Nanti suaranya dibuka. Boleh maskernya kalau emang nggak sakit dibuka juga boleh. Ya cukup, ibu cukupan 2 ya. Jadi menurut pemahaman kalian sampai hari ini hukum adalah serangkaian peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk masyarakat. Ya, Kevin udah terwakili pendapat Tiara kan? Betul. Nah sekarang siapa yang tadi di rumah semalam atau tadi pagi habis subuh sebelum berangkat sekolah sudah membuka buku paketnya atau LKS-nya? Ada nggak? Ada. Judulnya apa Mbak? Yang keras suaranya. Bab 2 judulnya apa? Penegakan hukum. Dapat? Bunyinya bukunya gitu. Kalimat di buku bunyinya seperti itu. Penegakan hukum. Kalau pengen tahu buka. Buka bab 2. Semuanya boleh dibuka bab 2. Mela baca nggak di rumah? Baca. Judulnya apa? Biar kedengaran. Ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indo. Itu judul yang ada di LKS. Tapi kalau yang ada di buku paket ada satu kata di depannya. Praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi hukum itu diciptakan tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Nah, simpen dulu itu judulnya. Sekarang kamu silahkan berlari-lari pikirannya. Kamu bawa kemana terserah, mau ke jalan raya boleh, ke pasar boleh ya, ke mall boleh, ke rumah boleh ya, ke masjid boleh. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukum di masyarakat itu sudah ditegakkan? Ya,
Ibu yakin pasti jawabannya bervariasi, bermacam. Seandainya kamu bilang belum, insya Allah jawabannya berbeda-beda. Nah, untuk mengukur apakah jawaban saya itu sudah benar apa belum, silahkan simak tayangan video kecil berikut ini ya. Silahkan disimak dulu. Tahan. Kapan?
Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hah? Waduh, sampai kantor saya. Cukup ya. Nah, itu adalah contoh kenyataan yang sehari-hari kita lihat, bahkan mungkin diantaranya kita pernah melakukan seperti itu, ya. Setelah melihat tayangan tadi, Ibu harap kamu sudah bisa mendefinisikan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana yang memang taat hukum. Yang taat harus dibudayakan terus-menerus, yang merupakan pelanggaran hukum karena kita tahu itu adalah salah dan tidak benar, itu tolong segera disudahi. Setelah nonton tayangan tadi, apa maksudnya? Ada maksudnya. Satu, kamu ingat-ingat ya. Satu, kamu dapat mengidentifikasi hakikat dari hukum secara benar. Hukum itu apa hakikatnya? Yang kedua, dapat mengidentifikasi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, kamu bisa menelaah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kamu bisa menilai pelaksanaan, penegakan, dan perlindungan hukum di Indonesia. Seperti pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana menurut kalian pelaksanaan hukum di sekitar kita? Insya Allah kita tahu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi itu dengan cara berdiskusi, diskusi secara berkelompok. Silakan kalian berkelompok, duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan anggotanya masing-masing. Silakan ya. Kelompok satu mana? Ya, biar bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi dengan teman, bangku yang di tengah diputar boleh. Jadi saling berhadap-hadapan. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Boleh itu diputar ya, silakan. Kelompok tiga? Balik Kevin, duduk yang balik. Berhadapan-hadapan di sebelah kiri kanannya boleh, silakan. Yang nyaman. Kelompok 5? 4? 5? Oh iya. Kelompok 4? 4 mana 4? Oh iya. Silakan. Duduknya berhadapan-hadapan biar bisa. Yang kamu tulis yang kemarin ini mah abaikan. Dan tulis di sini jawaban di rumah kemarin. Yang sudah diskusikan, nanti yang didiskusikan waktu sekitar 20 menit ya.
Kedengaran nggak sore Bu? Ya, semuanya aktif ya, ikut membantu menyumbangkan pendapatnya agar jawabannya optimal dan maksimal. Udah nih? Kamu kan ada di lewat sini. Mungkin ada datanya. Gimana? Sudah ada yang selesai? Belum. Ya. Masih ada waktu. Nanti seandainya kamu presentasi, terus temennya kira-kira ada yang tanya dari sekitar yang kamu diskusikan ini, kamu harus siap-siap jawaban. Maka perlunya bahwa jadi sekiranya ini kamu baca, bakal ada yang ditanyakan temennya misalnya. Ya. Boleh. Tugasnya yang di LKPD, kalau bisa tulisannya yang rapi, yang terbaca kalau bisa. Yang tulisannya rapi, boleh mewakili tulisan di situ. Ya. Kemudian jawaban yang sudah kamu temukan itu dibaca seksama. Kamu bayangkan, seandainya nanti teman saya tanya tentang ini, kamu belajar kritis. Jawabannya apa kira-kira? Jadi sudah dipersiapkan. Ada tindakan preventifnya ya. Jangan nanti temannya nanya baru bingung ya. Kamu baca kira-kira itu kalimat masih agak jarak apa belum dipahami orang, bakal ditanya kan nih. Boleh kamu cari jawabannya, cari solusinya.
Ya, saya kira cukup. Sekarang presentasi pertama akan dibawakan oleh kelompok 1. Yang lain karena materi diskusinya beda, tolong diperhatikan, dicermati. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau sifatnya menyanggah boleh, sifatnya perbaikan kata-kata pun juga boleh. Ya. Siapa yang aktif di sini pasti dapat nilai. Silakan nomor 1 boleh ke depan. Disajikan ke depan. Ayo di depan. Sana biar ke sana depan. Yang pakar ya, tentang pakar kan? Ada bajunya yang rapi ada. Yang lain didengarkan ya. Yang satu siapa? Abbas ya. Silakan. Mic-nya Pak. Nggak bunyi, di on kan? Cek, satu. Yang kencang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan
beberapa yang pertama yaitu menurut Satipto Raharjo. Satipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kedua, menurut Filipus M. Harjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan hak, harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari dasar agama. Yang ketiga, menurut C.S.T. Hasil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegakan hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum dari beberapa arti. Dari hal yang telah kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Kurang jelas? Kurang jelas. Boleh lebih maju kan ya? Agak dekat sini deh. Perhatikan, walaupun panas, biarin tetap semangat. Ya, yang penting kita dapat ilmu. Bacanya pelan-pelan, Mbak. Suaranya agak dibuka, boleh? Maskernya dibuka, boleh? Kira-kira yang kurang jelas yang mana? Semuanya. Boleh dibacakan satu aja dulu. Ini dengerin ya. Yang pertama, menurut Satipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dan yang kedua, menurut Filipus M. Harjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan hak, harkat, dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dan yang ketiga, menurut C.S.T. Hasil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Jelas? Ya, Bu, tolong bantu. Itu pengertian penegakan hukum menurut pakar ahli. Nah, yang diutarakan oleh pakar ahli tadi, kira-kira apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Baik dari pengertiannya maupun dari relevansi artinya itu sendiri. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Regu Penyaji siap menjawab, insya Allah. Nggak ada yang bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti alhamdulillah. Oh, ada. Boleh, silakan. Siapa namanya, sebutkan? Maila. Silakan Penyaji, diperhatikan pertanyaannya. Siap, pertanyaannya didengar, siap dicari jawabannya. Berdiri Maila, coba. Ya, sama-sama. Silakan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pengertian hukum menurut Wiliono Kusumo adalah semua peraturan baik tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat dan kepada pelanggaran hukum akan dikenai sanksi. Bagaimana Mela? Cukup? Ya. Satu lagi ya, supaya kelompok yang lain kebagian waktunya. Silakan Mukafid. Gantian ya, tadi perempuan sekarang lagi. Ya. Coba Mukafid. Mau tanya? Oh bukan, silakan Mbak. Iya Brian. Bagaimana agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan hukum menurut para pakar? Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ren. Agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM, dapat dilakukan dengan hal-hal seperti koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dengan Ya, diadakan koordinasi tadi. Bentar ya, ada sedikit gangguan. Sorry. Agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik, dapat dilakukan dengan hal seperti koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah, hukum yang berlaku harus sesuai dengan zaman globalisasi seperti ini, penegakan hukum harus bersifat adil, memperbanyak undang-undang mengenai HAM. Ada kurang? Bagaimana ya? Cukup ya, terima kasih. Boleh dikasih plus untuk kelompok 1 ya. Ya, alhamdulillah masih berjuang keras ya, walaupun keringat mengucur. Apa boleh buat, keadaan seperti ini tetap disyukuri ya, dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan dulu kelompok 1. Dilanjutkan kelompok 2, silakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, pertanyaan jawaban kamu tulis, karena nanti harus disimpulkan ya, kesimpulannya harus ditulis. Masing-masing peserta didik harus punya kesimpulan yang sudah didiskusikan.
maka harus dilakukan pelaksanaan bangkit dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan penegakan hukum. Menurut Sujono Sukanto adalah kebiasaan mengarahkan nilai-nilai yang dilakukan amal-amalnya yang menangkap dan dijalankan. Suaranya biar kedengaran dibuka. Dibuka sebagai pelaksanaan perbedaan nilai. Paham arti untuk menciptakan perbedaan ideologi. Ada Sumantri mengungkapkan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Menurut lebih lanjut, menurut Kosahi dari Sumantri menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi surat syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dan materi kita sampaikan. Jika ada, kami persilakan. Tiara. Ulangi. Ada lagi? Gimana yang bertanya, jelas? Cukup jelas? Belum. Silakan ditambahkan yang lain. Tiara jawabannya belum jelas. Silakan ditambahkan oleh yang lain agar lebih jelas. Oh, belum dijawab. Silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Tiara tentang apa saja lembaga ya. Pertama, pasal 2 ayat 2 tahun 2002 yang menerangkan fungsi kepolisian sebagai pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, pasal ayat 6 UU pasar modal yang menerangkan bahwa dalam penyidikan badan pemasaran pasar modal dapat meminta penegak hukum lain. Yang ketiga, pasal 49 ayat 2 huruf I UU OJK yang menerangkan bahwa penyidik OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain yang meminta bantuan aparat untuk kejaksaan, kepolisian. Keempat, pasal 2 UU MK yang menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dari situ, apa ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Ada yang Cukup mau ya, Ram? menambahkan? Ya cukup, alhamdulillah. Cukup, Bos. Ternyata cukup brilian memberi jawabannya ya. Boleh dikasih tepuk tangan kelompok dua. Ya, Ibu rasa supaya yang kelompok lain bisa menyajikan juga, pertanyaannya cukup dibatasi sampai di sini. Silakan ditutup kelompok dua. Ya, dari kelompok kami.
Sekian dari kelompok kami. Atas presentasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut kelompok 3. Ya, sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil laboratorium. Sebagai negara hukum, suatu pentingnya penindakan dan penegakan hukum harus ditegakkan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, tidak jabatan dan ketidakadilan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa poin dalam berikut ini. 4 poin pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pada dasarnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia telah diatur dalam hukum tertulis UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28B ayat 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat tentang menegakkan hukum. Pasal 12. Biar semua bilang berikut adalah penjelasan yang lebih detail lagi. Yang pertama, Kedengaran nggak? Nah, bacanya yang dibuka suaranya. biar semakin jelas berikut adalah penjelasan yang lebih detail lagi. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan hukum yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa semua tindakan warga negara hingga pemerintah sekalipun berjalan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Kedua, tegaknya keadilan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga negara, di mana setiap warga negara di Indonesia berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan keadilan. Yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tentu saja demi mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Surjono Suparto, yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku, tetapi tergantung pada beberapa faktor, yang diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan juga menjadi penentu. Empat faktor menentu lain diantaranya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, menegakkan hukum, peranan masyarakat, keberadaan sarana dan fasilitas yang ada. Seperti apa sih ulasan dari faktor penentu lain tersebut? Berikut beberapa poin yang mempengaruhi. 1. Hukum. 2. Penegakan hukum. 3. Masyarakat. 4. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 5. Kebudayaan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum pun tidak sekedar mengandalkan satu atau dua orang, tapi butuh keterlibatan seluruh masyarakat akan pentingnya melaksanakan hukum. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang belum bertanya, silakan. Apa sudah jelas? Nggak ada yang bertanya? Silakan. Dicatat pertanyaannya. Ini nggak kelebihan, itu bukannya begitu. Faktor itu pun begini kalau kita. Coba dicek lagi. Tahu.
Ya, ini berarti bukan pertanyaan ya. Tapi hanya sekedar koreksi ya, bukan pertanyaan tapi koreksi. Ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti pintar semua ya. Alhamdulillah, nggak ada baca-baca jawaban. Nggak ada yang bertanya, betul nih? Kalau tidak ada, ucapkan terima kasih. Kelompok 3 berarti mulus ya. Nggak ada yang bertanya, silakan ditutup. Oh, ada yang bertanya. Saya Dina dari kelompok 1 ini bertanya kepada kelompok 3. Apa yang diwujudkan dari perlindungan hukum? Ya, sambil cari jawaban, satu lagi. Silakan. Yang laki dan perempuan sepasang. Iya, tadi perempuan sekarang laki. Mukafir. Laki. Dan dari saya, mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan? Ya, cukup 2 ya. Yang lain disimpan Sar, untuk bertanya ke kelompok yang lain. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mukafik. Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya. Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya. Apakah sudah cukup? Siapa yang bertanya dicermati cukup atau belum jawabannya? Adinda ya? Oh, Mukafir. Bagaimana Mukafir? Puas? Cukup? Oh, udah cukup, alhamdulillah. Yang satu lagi? Ya, puas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu apa yang diwujudkan dari perlindungan hukum. 3 hal penting yang dapat diwujudkan jika ada perlindungan dan penegakan hukum adalah tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian di dalam kehidupan di masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Ya, terima kasih. Suhu semakin panas ya. Semakin panas juga mungkin pikiran kita. Silakan ngomong, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sekali lagi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya sendiri Maila, samping saya ada Najwa, samping Najwa ada Putri dan Asif, Kevin dan Nabila. Faktor-faktor pelindungan dan penegakan hukum itu ada 5. Yang pertama itu faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat, kelima kebudayaan. Kami akan menjelaskan kelima faktor tersebut. Sebenarnya keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor hukumnya. Semakin baik suatu peraturan hukum atau undang-undang akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi konsep keberlakuan, yaitu sebagai berikut. Ada berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, berlaku secara filosofis, dan berlaku secara futuristik. Kalau yang berlaku secara yuridis itu artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan berbentuk menurut cara yang telah ditetapkannya. Yang kedua akan dijelaskan. Yang B adalah berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan. Yang ketiga, berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Yang keempat, ada berlaku secara futuristik, menjangkau masa depan, artinya peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama, bukan temporer, sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum. Yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai peran dan kedudukan. Penegak hukum terdiri dari A. Pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacaraan, dan masyarakat. Yang B. Pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislatif dan pemerintah. Dan yang ketiga yaitu ada faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Yang keempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Selanjutnya, bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi hal berikut. Yang pertama, adanya pengetahuan tentang hukum. Lalu yang kedua, adanya penghayatan fungsi hukum. Dan ketiga, adanya ketaatan terhadap hukum. Yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan hasil cipta, rasa, dan karya yang didasari oleh karsa manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan dalam hal ini mencakup nilai-nilai yang menjadi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga dituruti, dan buruk, sehingga dihindari. Silakan yang mau bertanya, silakan. Ya, berdiri ya. Oke, pertanyaannya, contoh dari faktor kebudayaan itu yang kayak bagaimana ya?
Ada lagi satu lagi yang lewati? Yang lain coba jangan muafid lagi biar kebagian nilai. Nggak ada? Ya silakan. Aku mau nanya, apa arti dari kata yuridis? Silahkan dijawab. Nanti ya, satu lagi untuk kelompok 5. Bertanya buat kelompok 5. Sudah 2 kan? Ya? Ntar yang buat kelompok 5, kamu tanya ke kelompok 5. Ya, yang bertanya terutama silahkan didengarkan, disimak pertanyaannya. Jawabannya pas atau belum? Silakan kelompok 4 dijawab. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan pertama. Contoh dari faktor kebudayaan. Maksudnya kebudayaan di sini dapat mempengaruhi pemikiran seseorang tentang apa yang dianggap baik dan yang Kedengeran nggak? Ya, jangan dibantu bicara, biar yang bicara Kevin dulu. Maksudnya kebudayaan di sini dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan seseorang tentang apa yang baik dan yang buruk. Maka dari itu kebudayaan di sini sangat berpengaruh untuk seseorang sebagai penentu apakah sesuatu hal harus dilakukan atau dihindari. Sekian jawabannya. Sudah, ya. Satu lagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu yuridis artinya yaitu keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Jelas? Bagaimana kelompok 4 bisa menjawab? Kalau tidak bisa, sini banyak teman.
Boleh dilemparkan ke teman yang lain, boleh. Nggak harus kita sendiri yang jawab. Oke. Silakan. Contohnya yuridis ya. Contoh dari yuridis yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semuanya sudah bisa mempresentasikan hasil kerjanya dan semuanya hasilnya bagus, memuaskan. Orang yang bertanya, teman yang bertanya, kalian bisa mencari jawaban dengan tepat. Untuk itu, apa yang sudah kita pelajarin itu harus ada kesimpulannya. Coba di antara kalian segini banyaknya puluhan siswa, puluhan peserta didik, silahkan siapa yang tadi mendengar perintah ibu, kamu tulis pertanyaan dan jawaban dari rekan-rekan kamu karena nanti harus dibuat kesimpulan. Siapa yang sudah membuat kesimpulan? Silahkan dibacakan. Kesimpulannya apa? Dari kelompok 1 sampai terakhir tadi menyajikan materi, ada yang bertanya, kemudian dijawab, kemudian kalimat simpulannya apa? Coba bacakan. Insya Allah semua sudah nulis kan? Tadi ibu sambil keliling, ada yang mendengarkan, ada yang kayak berpikir mau bertanya, dan ibu lihat hampir semuanya sibuk menulis. Insya Allah menulis kesimpulan kan? Coba bacakan. Tiara, bacakan kesimpulan kamu dari awal sampai akhir tadi tentang hakikat hukum, hakikat perlindungan dan penegakan, pentingnya dan juga penilaian kalian terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Coba bacakan Tiara kesimpulannya. Ya. Coba Maila bacakan kesimpulannya. Tiara belum? Kesimpulan dari yang dipresentasikan tadi. Silakan dibacakan, yang lain dengarkan. Kalau ada yang kurang, tambahkan. Saya mau menambahkan Bu, boleh ya. Silakan Tiara. Biar yang lain kedengeran. Berdiri. Berdiri Mbak. Iya. Silakan ya, kalau ada yang kurang tambahkan. Saya mau menambahkan Bu, boleh. Berdiri boleh Tiara? Dari presentasi kelompok 1 sampai terakhir. Di sini kita mempelajari pengertian bebas dan pengertian peluang, kayak faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut. Ada hakikat hukumnya di sini, yaitu mencakup seluruh satuan hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang berkeadilan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melakukan prosedur peradilan maupun prosedur pemiluan. Bagus. Ada yang mau menambahkan? Mukafid barangkali?
Ada yang mau menambahkan? Kalau cukup, ntar Ibu tanya, coba review kembali apa yang dikatakan Tiara. Dengar tidak tadi? Dengar. Kurang dengar Tiara, ulangi sekali lagi. Garis besarkan saja. Dengarkan baik-baik. Kesimpulannya adalah dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok terakhir kita mempelajari dimulai dari pengertian hukum, perlindungan hukum ataupun penegakan hukum sampai ke hakikat hukum. Sampai Hakikat hukumnya itu. Jadi hakikat hukum itu adalah mencerahkan seluruh sistem hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang berkeadilan, baik itu melalui prosedur keadilan pidana ataupun pidana. cukup, boleh kasih tepuk tangan. Coba siapa yang tadi dengar? Kalau Tiara hanya mencakup hakikat, pentingnya belum disebutkan. Ya, lebih dari itu adalah pentingnya penegakan dan perlindungan hukum. Serta kita sebagai warga negara, seperti yang dibacakan kelompok 4 tadi, lebih dari itu yang penting adalah kesadaran hukum dari setiap warga negara. Silahkan semuanya buat kesimpulan, nanti dikumpulkan LKPD-nya. Jangan lupa nama setiap anggota kelompoknya dituliskan. Siap ya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kita belajar tentang hakikat penegakan dan perlindungan hukum? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu kasih tindak lanjut. Yang harus kamu pelajari untuk minggu depan adalah kalian pelajari tentang lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Masih semangat kan? Coba untuk mewujudkan bahwa kamu masih semangat, kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional kita yang judulnya adalah Maju Tak Gentar. Boleh sambil tepuk tangan? Siapa yang mau mulai? Silakan Iren. Oh Haikal boleh. Ayo, biar gak lama-lama. Harus berani ya. Ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Coba Iren. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Berdiri, kamu berdiri, yang lain duduk. Ayo. Membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang. Wah, buka dong, buka. Bukan lagunya, apa enggak? Serentak, menerjang, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Dan terima kasih ya. Ya, ini wajib dievaluasi sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari tadi, bahwa kita harus siap membela yang benar. Sekarang masih ada kasus yang masih hangat, belum selesai-selesai, malah tambah melebar. Itu kasus yang berhubungan juga dengan masalah hukum. Siapa itu? Silahkan kamu ikutin beritanya dengan sesama, itu seru ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kalau ada salah-salah dari Ibu, salah kata maupun perilaku, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan untuk minggu depan. Materi penegak atau lembaga penegak hukum dipersiapkan.
Ya, sebelum kita pulang, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelancaran belajar hari ini, ya. Silakan sebelum pulang kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ingat, barangnya jangan ada yang tertinggal, diperiksa baik-baik. Silakan. Said, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua di rumah dan keluarga yang ada di rumah. Hati-hati di jalan, silakan. Sama-sama. Saya